Halo, selamat pagi anak-anak. Selamat berjumpa kembali dengan Bu Heri Kristiani ya nak. Gimana kabarnya anak-anak? Halo. Lama ya nggak ketemu. Jadi Bu Heri pun juga ingin ketemu dengan anak-anak gitu ya. Tapi karena kondisi anak-anak, karena COVID ya, kita semua menahan diri ya untuk belajar di rumah ya. Yang penting anak-anak dan Bu Heri tetap menjaga protokol kesehatan ya anak-anak. Baik, kita bersyukur bahwa Bu Heri, anak-anak, kita semua diberi kesehatan ya. Nah anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran ya, kita berdoa dulu ya. Oke, mari kita berdoa ya. Yuk, doa dimulai. Selesai. Anak-anak ya, dalam pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang kedaulatan ya. Tentang kehadiran anak-anak, nanti anak-anak Bu Heri mengecek di form absen ya. Nanti ibu akan memberikan link absen anak-anak ya, dari menggunakan form ya di office ya 365. Nanti anak-anak menuliskan nama di sana dan memberi komen ya, bukan komen tapi anak-anak akan meringkas gitu materi apa yang ibu berikan pada siang hari ini ya. Nah, minggu-minggu yang lalu anak-anak sebelum PTS kita mempelajari tentang dinamika pelaksanaan Pancasila ya. Maaf sebelum ibu mulai, ibu lanjutkan lebih lanjut. Ibu tadi sudah menggunakan masker ya. Nah, tapi karena ini ibu sendirian dan harus menyampaikan materi kepada anak-anak supaya vokalnya Bu Heri dapat didengar anak-anak dengan jelas ya. Oke ya. Baik, kembali bahwa hari ini anak-anak kita akan membahas kedaulatan. Nah, apa itu kedaulatan? Nah, nanti akan kita lihat di dalam PowerPoint ya anak-anak. Oke. Ini ibu kecilkan dulu ini ya, supaya tidak terlalu besar wajahnya Bu Heri, yang kelihatan biar PowerPoint-nya ya nak ya. Oke. Nah sini. Nah, wajahnya Bu Heri biar di sini ya. Nah, kembali anak-anak ya. Kita akan membahas tentang kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia ya. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini anak-anak, jam ini itu anak-anak setelah mengamati tayangan video ini nanti diharapkan dapat 1. Memahami pengertian tentang bentuk
kedaulatan, ya, memahami pengertian dan bentuk kedaulatan, kemudian memahami hakikat kedaulatan ke dalam dan keluar, ya, kemudian juga memahami sifat dan teori kedaulatan, kemudian juga mensyukuri atas kedaulatan yang dimiliki oleh negara kita, anak-anak, ya. Itu tujuan pembelajarannya pada pertemuan ini, ya. Nih, anak-anak, ini tayangannya bisa diikuti atau terlalu kecil. Nih, nanti kalau terlalu kecil, anak-anak pada waktu mengikuti tayangan itu, nanti anak-anak bisa besarkan, ya. Untuk kali ini, nah, supaya tayangan PowerPoint-nya ada, juga Bu Eri juga ada gitu, maka Ibu bagi menjadi 2 ini, ya. Oke, jadi sekali lagi nanti anak-anak bisa lihat, ya, dibesarkan, ya, PowerPoint-nya, ya, Nak, ya. Oke, yuk lanjut, ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke teori nih, ya. Oke, nih. Nah, nih, ya, kita akan masuk ke teorinya, anak-anak. Nih, nah, ya, ini sebenarnya kedaulatan itu apa gitu, ya. Kedaulatan itu, anak-anak, adalah kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Nih, kalau kita bicara tentang kedaulatan, itu orang sering juga mengatakan kedaulatan itu sama dengan kemerdekaan, ya. Nah, negara kita pada waktu sebelum tahun 45 dikatakan belum berdaulat. Kenapa? Karena belum bisa mengatur negaranya sendiri, tidak punya kekuasaan untuk mengatur negaranya sendiri, ya. Tapi setelah tahun 45, kita setelah merdeka, anak-anak, kita memiliki kedaulatan, ya, atau kita memiliki kemerdekaan, memiliki kekuasaan untuk mengatur negaranya sendiri. Nah, itu arti dari kedaulatan. Oke, sampai situ dulu anak-anak mengerti? Ya. Nah, kalau penerapan kedaulatan dalam kehidupan pribadi, yaitu anak-anak, itu contoh, anak-anak punya kedaulatan untuk apa? Mengatur misalnya hidupnya anak-anak, misalnya diberi uang saku gitu, diberi uang saku, anak-anak punya kemerdekaan untuk membeli apa saja dengan uang saku itu. Tentunya dibelikan untuk makanan yang sehat, ya. Jangan anak-anak punya kemerdekaan, punya kekuasaan untuk mengatur uang sakunya anak-anak sendiri, kemudian dipakai untuk hal yang tidak benar. Nah, itu namanya menyalahgunakan kemerdekaan, menyalahgunakan kedaulatan, ya. Nih, anak-anak di rumah mau pakai kaos apa, ya, pakaian seperti apa yang sopan, tentunya itu adalah contoh kedaulatan pribadi. Oke? Nah, kembali ke kedaulatan negara, ya. Jadi setelah bangsa kita merdeka, kita punya kedaulatan. Apa itu kedaulatan? Adalah kekuasaan untuk mengatur negaranya sendiri. Intinya seperti itu. Ya, kalau di ini PowerPoint, kekuasaan tertinggi
untuk menentukan hukum dalam suatu negara, ya untuk mengatur negaranya itu berdasarkan hukum. Anak-anak, negara yang berdaulat itu negara yang memiliki hukum, itu yang untuk mengatur negaranya sendiri. Oke? Nah, itu sebabnya Indonesia dengan Malaysia dengan Singapura itu beda, ya, cara pengaturannya beda. Kenapa? Karena kita memiliki kekuasaan untuk menentukan hukum negara kita sendiri, untuk mengatur negaranya sendiri. Oke? Lanjut ya anak-anak. Oke, ya. Jadi pengertian kedaulatan itu gampangnya, mudahnya, kedaulatan itu adalah kekuasaan untuk mengatur negaranya sendiri. Oke? Nah, lanjut sekarang. Nih. Ya, ini kedaulatan juga, ini pengertiannya juga kekuasaan tertinggi pada suatu negara yang berlaku terhadap seluruh wilayah dalam negara tersebut. Sekali lagi, anak-anak boleh membuat definisi kedaulatan sendiri, ya. Nih, yang gampang, ya. Tadi apa itu kedaulatan? Ada kekuasaan yang tertinggi, kekuasaan untuk mengatur negaranya sendiri. Itu intinya, ya. Oke, lanjut ya, Nak ya. Nah, nih. Nah, negara itu memiliki kekuasaan tertinggi, ya. Jadi setelah negara itu punya kedaulatan, itu memiliki kekuasaan tertinggi untuk apa? Untuk memaksa penduduknya agar menaati peraturan undang-undang di dalam negaranya, gitu, ya. Jadi setelah negara itu merdeka, anak-anak punya kedaulatan, tadi kan punya aturan sendiri, ya, untuk mengatur negaranya sendiri. Nih, nah, maka negara itu setelah merdeka itu, anak-anak, setelah berdaulat itu memiliki kedaulatan baik ke dalam maupun keluar, gitu. Nah, apa itu kedaulatan ke dalam? Ini, ya, ada di PowerPoint ini, anak-anak. Dan negara itu punya kekuasaan untuk memaksa penduduknya menaati undang-undang peraturan di negara tersebut, ya. Karena hukum itu, anak-anak, undang-undang itu pelaksanaannya harus ada pemaksaan. Kalau tidak ada pemaksaan, anak-anak, itu tidak akan ditaati, ya. Contoh, kita punya undang-undang lalu lintas, hukum lalu lintas di negara kita. Nih, ya, hukumnya antara lain kalau naik motor harus pakai helm, harus ada SIM, harus ada STNK. Nah, ini dipaksa, anak-anak. Kalau tidak dipaksa, pemaksaannya lewat apa tadi? Sanksi, anak-anak. Contoh, coba kalau tidak ada hukum, tidak ada aturan yang memaksa untuk pakai helm, semua orang naik motor mesti tidak mau pakai helm, ya. Ini. Nah, demikian juga anak-anak dalam kehidupan anak-anak di rumah, anak-anak kalau tidak dipaksa oleh orang tua menaati aturan, gitu, ya. Ini misalnya kalau pulang dari kalau pulang main tidak boleh sampai larut malam. Coba kalau tidak dipaksa, kamu akan tidak pulang ke rumah, gitu kan? Nah, itu contoh, ya. Nih, nah, sebaiknya tidak usah dipaksa. Anak-anak menaati aturan di rumah, ya, di negara kita, tidak usah melalui paksaan. Ya, oke. Jadi kedaulatan itu dalam suatu negara ada kedaulatan ke dalam dan kedaulatan keluar. Nah, ini, ya, nih. Jadi kedaulatan ke dalam itu kekuasaan untuk mengatur daerahnya sendiri, negaranya sendiri, ya. Negara punya hak untuk memaksa penduduknya menaati aturan yang ada, ya.
dalam rangka mewujudkan kedaulatan itu anak-anak. Nah, kedaulatan ke dalam negara kita anak-anak nih ya, termuat di dalam undang-undang nih NRI tahun 45, antara lain sebagai berikut ya, di dalam pembukaan itu anak-anak ya. Nih, kedaulatan negara kita ke dalam itu sebenarnya untuk apa gitu ya? Kok negara memaksa penduduknya untuk menaati aturan yang ada? Sebenarnya untuk apa? Satu, untuk melindungi segenap bangsanya Indonesia sendiri nih ya. Dua, untuk memajukan kesejahteraan. Tiga, untuk mencerdaskan kehidupan bangsa nih ya. Contoh yang ketiga ini, untuk mencerdaskan kehidupan bangsa harus dipaksa anak-anak penduduk Indonesia harus sekolah minimal tingkat SMP nih. Tidak boleh orang Indonesia tidak sekolah, minimal harus lulus SMP. Nah, itu dalam rangka apa? Untuk mencerdaskan kehidupan negara ya, untuk memajukan kesejahteraan bangsa kita nih. Negara kita membuat sawah anak-anak sekian ribu hektar ya, di Kalimantan sana, di Kalimantan Tengah anak-anak ya. Dipaksa penduduknya untuk apa? Ayo menanam padi gitu. Supaya apa? Kita tidak perlu impor padi, tidak perlu impor beras. Nah ya, itu wujud dari kedaulatan ke dalam ya nih. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Contoh misalnya, bagi pencuri ikan di lautan negara kita ditembak nih, ditenggelamkan. Itu dalam rangka apa? Melindungi negara kita, melindungi bangsa kita, supaya penduduk Indonesia bisa menikmati kekayaan lautnya, bisa makan ikan ya, itu sampai turun temurun ya. Nah, itu perwujudan anak-anak dari kedaulatan yang dimiliki negara kita secara kedalam. Oke? Jadi kedaulatan ada ke dalam dan keluar. Yang ke dalam tadi ya, untuk apa? Melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan, mencerdaskan kehidupan bangsa. Oke. Nah, kemudian anak-anak, ini kedaulatan keluar ya. Jadi selain itu negara juga harus mempertahankan kemerdekaannya dari serangan-serangan dari negara lain ya. Nah, itu namanya kedaulatan keluar anak-anak ya. Maka kita punya angkatan laut, angkatan udara, angkatan darat ya. Para TNI itu menjaga perbatasan ya. Ini itu dalam rangka apa? Mempertahankan negara kita. Itu perwujudan dari kedaulatan keluar. Dan kita juga membangun kerjasama dengan negara-negara lain ya, membuka perwakilan pemerintahan negara kita di luar negeri yang disebut dengan kedutaan ya. Itu perwujudan dari kedaulatan keluar ya anak-anak. Nah, kedaulatan keluar ke dalam, mengerti ya? Yuk sekarang kita lanjut anak-anak nih ya. Nah, adapun kedaulatan keluar Indonesia dalam UUD NRI tahun 45 antara lain sebagai berikut. Nah, tadi Ibu sudah berikan contoh-contoh ya. Ini ada contoh lagi. Ikut serta dalam perdamaian dunia ya. Negara kita ikut menjadi anggota PBB
Ya, itu dalam rangka apa anak-anak? Mewujudkan kedaulatan keluar. Ya, nih Presiden dengan persetujuan DPR menyatakan perang, membuat perdamaian, membuat perjanjian dengan negara lain. Jadi presiden itu punya hak anak-anak, ya, untuk apa? Menyatakan perang, membuat perdamaian. Supaya apa? Tidak ada negara lain yang macam-macam dengan negara kita. Kita sudah menghormati negara lain, maka negara lain juga harus menghormati kita. Tetapi seandainya terpaksa ada negara yang tidak menghormati kedaulatan negara kita, mau coba-coba perang, merebut wilayah kita gitu, seperti yang pernah dilakukan oleh Malaysia, nih, akan merebut Pulau Ambalat, ya. Malaysia sudah berhasil ini merebut Sipadan Linggitan, wilayah negara kita, nih, beberapa tahun yang lalu. Nah, ini juga akan berusaha, dulu pernah berusaha akan merebut Ambalat. Nah, kalau ada tindakan seperti ini namanya tidak sopan, ya. Negara tidak menghormati kedaulatan negara kita, maka presiden berani, ya, didukung oleh DPR menyatakan perang. Nih, memangnya negara kita tidak berani. Nih, sekarang negara-negara lain ini tidak berani dengan negara kita, karena negara kita ini luar biasa, anak-anak. Menghina pun tidak berani. Dulu pernah itu negara Malaysia dalam iklan itu pun pernah menghina negara kita, tapi kemudian Presiden Jokowi memerintahkan pada Menteri Luar Negeri untuk mengklarifikasi maksudnya apa ini. Nah, kemudian iklan itu kemudian dihapus, anak-anak. Ya, nih, kemudian apalagi ada kapal-kapal yang masuk ke perbatasan wilayah negara kita, ini melanggar undang-undang teritorial, anak-anak, kelautan, maka nih akan ditembak oleh petugas keamanan negara kita. Itu perwujudan kedaulatan kita ke luar, ya. Oke, negara kita ini negara yang besar, anak-anak. Maka kita harus bangga terhadap negara kita sendiri, jangan menghina negara kita. Nih, anak-anak harus bangga terhadap negara sendiri, tidak boleh bangga terhadap negara lain. Tidak ada negara lain yang akan memberikan sesuatu yang menghidupi anak-anak dan kita bangsa Indonesia. Tidak ada negara yang memperlakukan kita, bangsa kita, seperti negara kita sendiri, ya. Maka kita harus mensyukuri negara ini, mensyukuri kedaulatan yang kita miliki dengan mempertahankannya, ya. Caranya bagaimana? Sesuai dengan bidang kita masing-masing. Anak-anak sebagai pemuda bekerja keras, belajar, berperilaku yang baik. Itu adalah salah satu cara mempertahankan negara kita. Oke? Nah, kalau bagaimana? Ya, yang mengajar yang baik, berperilaku yang baik. Itu salah satu cara untuk menghormati, mensyukuri kedaulatan yang kita miliki. Oke, lanjut ya anak-anak. Nah, kedaulatan itu anak-anak mempunyai 4 sifat, ya. Ada sifatnya apa? Asli, permanen, tunggal, dan tidak terbatas. Nah, asli itu apa toh? Itu, ya. Yuk kita lihat ini anak-anak, ya. Jadi kedaulatan yang kita miliki ini anak-anak itu memiliki 4 sifat. Ini menurut Jin Bodin, ya. 1, kemerdekaan kita asli.
Apa maksudnya asli? Kemerdekaan yang kita punya ini bukan pemberian, bukan berasal dari kekuasaan lain yang lebih tinggi, ya. Bukan pemberian Jepang, bukan pemberian Belanda, bukan pemberian dari negara manapun. Kemerdekaan yang kita peroleh adalah hasil perjuangan bangsa kita sendiri. Itu yang disebut dengan asli, ya, kedaulatan yang memiliki sifat asli. Yang kedua apa, anak-anak? Permanen. Apa itu permanen? Ya, permanen adalah kekuasaan yang ada selama negara itu berdiri. Maksudnya begini, permanen itu kedaulatan, kemerdekaan yang kita miliki itu tetap ada gitu. Selama negara kita ini berdiri, permanen, tetap, ya. Nih, ya, anak-anak dulu pernah lihat bangunan kantin ya di belakang itu, bangunan yang tidak permanen, anak-anak, ya. Nih, belum tetap gitu, ya, maka itu mau dibongkar, ya, karena memang tidak tetap gitu, belum baik gitu. Kalau yang namanya permanen itu kokoh, anak-anak, ya. Nih, jadi selama negara kita ini berdiri, kemerdekaan kita akan tetap ada, nih, ya. Dan kemerdekaan itu tidak bisa dibagi-bagi, anak-anak. Kemerdekaan, kekuasaan, kedaulatan itu tidak bisa dibagi-bagi. Ya, ini yang dimaksud dengan sifat tunggal. Ya, jadi kekuasaan itu merupakan satu-satunya gitu. Ya, kekuasaan yang tertinggi tidak bisa dibagi-bagi, tidak bisa. Misalnya gini, Jawa, Pulau Jawa diberi kedaulatan sendiri. Ya. Oh, tidak bisa. Ya, nih, Aceh itu dulu pernah kan akan menuntut kemerdekaan, ya tidak bisa. Namanya kedaulatan, kemerdekaan itu tunggal, tidak bisa dibagi-bagi. Tidak bisa negara lahir dari suatu negara, tidak bisa. Gitu. Ya. Nih. Jadi tidak bisa dibagi-bagi. Oke. Nah, kemudian yang keempat, kedaulatan itu, kekuasaan itu tidak terbatas, tidak ada waktu gitu yang membatasi kedaulatan NKRI. Contoh misalnya begini, tahun 2030 nanti bangsa Indonesia tidak punya kedaulatan misalnya, atau berakhir gitu. Bahkan pernah ada itu tokoh negara lagi ngomong bahwa tahun 2030 Indonesia ini akan tidak ada katanya. Nah, ini apa ini, anak-anak? Ibu Eri tidak usah sebutkan siapa yang mengatakan, kalau tapi anak-anak bisa mengikuti berita-berita itu. Dulu pernah siapa yang pernah ngomong itu namanya anak-anak tidak punya nasionalisme. Selama anak-anak dan Bu Eri ini ada, kita akan tetap mempertahankan kemerdekaan, tidak ada batasnya. Selama-lamanya negara kita akan tetap berdiri. NKRI, harga mati. Oke? Nah, ya, jadi anak-anak, jadi kedaulatan ada 4 sifatnya ya. Oke, apa tadi anak-anak? Asli, permanen, tunggal, tidak terbatas. Oke, ya. Nih, oke anak-anak, ya lanjut ya. Jadi ini Bu Eri ini kalau ngajar
lewat online rekaman gini nih harus cepet-cepet anak-anak. Nanti kalau terlalu panjang nanti memakan kuota banyak ya. Nih, oke ya. Nah, terus lanjut anak-anak. Setelah kita mempelajari sifat kedaulatan, ada 5 teori kedaulatan ya. Ayo baca di sini. Apa anak-anak? Teori kedaulatan Tuhan, teori kedaulatan raja. Yang ketiga apa? Teori kedaulatan negara. 4 apa? Teori kedaulatan hukum dan teori kedaulatan raja. Oke? Nah, kita akan bahas apa itu teori kedaulatan Tuhan, ya. Teori kedaulatan Tuhan itu beranggapan bahwa raja atau penguasa itu memperoleh kekuasaan dari Tuhan gitu. Contoh mana? Contoh Jepang. Jepang itu kaisarnya itu memperoleh kekuasaan dari dewa matahari ya. Jadi kaisarnya itu dianggap keturunan dari dewa matahari ya. Jadi kenapa dia jadi kaisar? Karena itu memperoleh kekuasaan dari Tuhannya orang Jepang. Nah, gitu ya. Mudah anak-anak, itu namanya teori kedaulatan Tuhan. Oke, yuk lanjut. Yang kedua tadi teori kedaulatan apa anak-anak? Teori kedaulatan raja. Teori kedaulatan raja ya gampang. Apa itu teori kedaulatan raja? Bahwa kedaulatan yang ada di tangan raja itu ya, nih atau begini gampang ya, kedaulatan di negara itu ada pada raja gitu, kekuasaan tertinggi ya. Jadi sekali lagi kalau kita bicara tentang kedaulatan, kita bicara tentang kemerdekaan, bicara tentang kekuasaan tertinggi ya. Jadi apa itu teori kedaulatan raja? Bahwa kekuasaan tertinggi di negara tersebut ada pada tangannya raja. Nah, gampangnya seperti itu. Ya. Nih. Jadi kedaulatan di negara tersebut itu di tangannya raja. Nih, raja punya kekuasaan tertinggi. Saomong-omongi raja itu wah punya kuasa yang tertinggi. Maka di Jawa itu ada istilah sabdo pangandika ratu. Wah, itu kalau di dalam orang Jawa gitu ya, apa dalam pewayangan juga begitu. Dok 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 dok. Bumi goncang ganjing gitu ya. Anak-anak pernah lihat enggak itu? Wayang Jawa. Kemudian kalau ada raja, monggo kaula aturi gitu, sabdo sang raja gitu, sabdo pangandika panjenengan menika pawujud gitu kekuasaan atau kuasa panjenengan. Itu anak-anak tahu enggak itu basa Jawa ya. Nah, kedaulatan raja jadi itu sak ngomong-ngomongi raja itu sabdo pangandika ratu, sabdone ratu, perkataan raja itu memegang kekuasaan tertinggi. Oke? Makanya itu sampai keturunannya pun itu yang jadi raja tetap anak raja gitu. Nggak ada anaknya orang banyak itu orang biasa itu jadi raja, nggak ada. Oke, itu teori kedaulatan raja. Yang ketiga ada teori kedaulatan negara. Kekuasaan pemerintah bersumber dari kedaulatan negara. Ini ya. Jadi
negara dianggap sebagai sumber kedaulatan yang memiliki kekuasaan tak terbatas. Negaralah yang menciptakan hukum. Kekuasaan negara itu tertinggi, ya. Kekuasaan, kedaulatan, kekuasaan itu ada pada negara. Ya, ini. Oke, yuk lanjut. Nah, sekarang teori kedaulatan hukum. Ya gampang. Apa itu teori kedaulatan hukum? Adalah kedaulatan, kekuasaan tertinggi ada pada hukum. Jadi hukum yang memegang kekuasaan tertinggi di negara tersebut. Nih. Ya, nih. Contohnya seperti negara kita, anak-anak, negara Indonesia. Kekuasaan tertinggi itu ada pada hukum. Presiden, MPR, ya, sebagai lembaga tinggi negara itu harus taat terhadap hukum. Tidak ada orang yang kebal hukum di negara kita. Ya, oke, harusnya demikian. Oke. Nah, yang kelima, anak-anak, teori kedaulatan rakyat. Nih. Teori kedaulatan rakyat artinya apa? Bahwa kekuasaan tertinggi dalam negara tersebut ada pada rakyat, anak-anak. Ya. Nah, makanya untuk menentukan siapa yang memimpin negara ini, itu rakyat yang menentukan melalui pemilu. Nah, itu wujud dari kedaulatan rakyat, anak-anak. Pemilu itu. Jadi, untuk menentukan siapa yang harus menjalankan pemerintahan, yang menjalankan kekuasaan rakyat di negeri ini, jadi presiden, jadi DPR, ya. Nih, itu siapa yang menentukan? Rakyat melalui pemilu. Oke? Nah, dari kelima teori itu, anak-anak, yuk kira-kira negara kita pakai yang mana? Ya, yuk kira-kira negara kita pakai yang mana? Nah, pakai teori kedaulatan hukum dan kedaulatan rakyat. Oke. Nah, anak-anak, jadi hari ini, ya, Ibu sudah selesai memaparkan materi. Kesimpulannya apa yang kita bahas pagi hari ini? Kita sudah membahas tentang apa, anak-anak? Pengertian kedaulatan. Ya. Kemudian kedaulatan di suatu negara itu mesti memiliki kedaulatan ke dalam dan ke luar. Yang benar begitu. Nah, ya. Kemudian sifat kedaulatan. Ada 4, ya. Apa sifat kedaulatan? Asli. Apalagi? Permanen, tunggal, tidak terbagi-bagi, dan tidak terbatas. Oke. Kemudian ada 5 teori kedaulatan. Ya, teori kedaulatan apa saja, anak-anak? Tadi kedaulatan apa? Tuhan, negara, raja, rakyat, dan hukum. Nah, negara kita menggunakan yang teori kedaulatan rakyat dan hukum, gitu, ya. Mengerti, anak-anak? Oke. Nah, demikian anak-anak materi pada siang hari ini. Anak-anak kalau mau tanya, ya, bisa melalui WA, ya. Itu tanya ke Bu Heri. Itu, ya. Nah, kemudian anak-anak, setelah pembelajaran ini, anak-anak nanti kan itu ngisi absen di form dan menjawab pertanyaan ini, anak-anak. Menjawab ini, ya, yang kita bahas. Oke, jadi anak-anak, dalam absen itu, anak-anak, nanti kan ada
ini ya, komen, kolom komen ya, itu anak-anak ini untuk menjawab ini anak-anak ya. Ini jelaskan makna kedaulatan, berikan contoh kedaulatan, sebutkan dan jelaskan 4 sifat kedaulatan ya, sebutkan dan jelaskan 5 jenis kedaulatan itu. Indonesia pakai kedaulatan yang mana ya? Nanti ibu akan berikan soal ini anak-anak di dalam form ya. Nanti ibu beri ini ya, linknya, oke? Ya. Baik anak-anak, demikian pembelajaran pada pagi ini. Nih, apabila anak-anak belum jelas ya, nanti ibu anak-anak boleh tanya ke Bu Heri ya. Nah, penilaiannya anak-anak ya dari ini tugas yang ibu berikan ini ya, melalui form nanti ya. Itu. Ya. Mengerti anak-anak? Oke ya. Baik, kalau tidak ada yang tanya ya, tentunya melalui video ini tidak ada yang tanya nanti bisa lewat WA ya. Nih, anak-anak, apabila ada perkataan Bu Heri yang kurang pas gitu ya, Bu Heri minta maaf ya. Oke, ibu akhiri pembelajaran ini anak-anak. Selamat siang. Oke, sampai ketemu lagi. Ya. Sampai ketemu lagi. Bentar. Bentar ibu. Sudah anak-anak bisa keluar dari pembelajaran ini ya. Bentar. Nah, oke.